Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Aliansi Advokat melaporkan penyebar video asusila yang disebut-sebut mirip artis GA ke Polda Metro Jaya. Laporan disampaikan ke Polda Metro Jaya karena beredarnya video asusila di media sosial bisa merusak moral, terlebih jika video tersebut diakses oleh anak di bawah umur. Pelapor meminta polisi mengusut penyebar video asusila di media sosial. Selain itu, pelapor juga meminta pengungkapan pemeran dalam video itu melibatkan artis atau tidak. Keberadaan kami hari ini karena melihat beredarnya video bermuatan asusila yang diduga mirip salah satu artis Indonesia yang katanya mirip dengan inisial GA. Tindakan yang sangat merusak moral generasi muda kita, merusak moral para anak di bawah umur. Karena di masa pandemi ini semua anak-anak, baik anak yang sedang sekolah maupun kuliah, rata-rata menggunakan sistem daring dengan menggunakan informasi IT elektronik. Jadi dengan penyebaran video ini sudah banyak dikonsumsi oleh publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan penyebar video asusila mirip artis bisa dikenakan sanksi pidana. Polda Metro Jaya juga akan mengusut siapa pemeran dalam video mirip artis, termasuk jika ada nama yang merasa dirugikan dikaitkan dengan kasus ini untuk melapor. Ya kalau memang dia mengarahnya bukan begitu. Yang paling utama nanti yang menyebarkan itu, yang menyebarkan pertama dan juga yang masih menyebarkan akan kita lakukan penyidikan. Pak, itu masih harus menunggu laporan dari ini nggak sih, Pak? Ada laporan dari yang merasa dirugikan? Ya kalau memang dia melapor ke sini kan kita lakukan pemeriksaan, ya itu aja. Tapi kalau memang dia nggak merasa ya nggak apa-apa. Kasusnya tetap ditangani oleh Polda Metro Jaya atau nanti di cyber crime atau Polri? Nanti kita lihat. Kalau lokus deliktinya ada di sini, kan? Atau TKP-nya ada di sini, ya kita akan lakukan itu boleh dikerjakan. Lebih lengkap terkait pelaporan video syur mirip artis akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Tifal Sules yang ada di Polda Metro Jaya. Tifal, setelah tadi ada pelaporan tentu sudah mendapatkan nomor laporan, dan lantas selanjutnya apa langkah dari pihak kepolisian? Kita juga akan menanti setelah laporan ini diterima atau disampaikan dari masyarakat kepada pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya, tindak lanjutnya akan seperti apa. Tapi yang jelas tadi kita juga sudah dengarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus untuk pengusutan kasus ini akan menunggu pihak-pihak mana saja yang kemudian melapor atau merasa dirugikan atas beredarnya video bermuatan asusila yang di dalamnya diduga ada pemeran yang ditengarai disebut-sebut merupakan artis dengan inisial GA begitu. Sampai dengan hari ini sejak kemarin kalau bisa saya sampaikan sudah ada dua pihak yang melapor kepada Polda Metro Jaya terkait dengan heboh video bernuansa asusila ini. Selain tadi kita juga sudah dengar pernyataan dari Asosiasi Advokat atau Aliansi Advokat begitu dari Pitra Romadoni. Kemarin di tanggal 7 November 2020 sudah dilayangkan juga laporan dari Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia APMI Febrianto Dunggio. Dalam laporan yang disampaikan kemarin ke pihak SPKT Polda Metro Jaya, ia juga menyampaikan bukti atau menyerahkan bukti berupa satu buah USB yang berisi link video bernuansa asusila tersebut yang sudah kadung beredar di media sosial Twitter. Ia juga meminta selain untuk bisa menindaklanjuti siapa pihak-pihak yang mengedar pertama kali dan menyebarluaskannya lebih lanjut, ia berharap atau pelapor berharap polisi juga bisa menyelidiki tokoh atau sosok yang berada dalam video itu. Apakah betul sosok artis yang belakangan ini beredar atau ditengarai berada dalam video itu atau justru pihak lain. Ini juga yang masih akan kita tunggu dari keterangannya dari pihak kepolisian. Tapi setidaknya sampai dengan hari ini yang kami pantau baru ada dua pihak dan itu merupakan pihak luar yang bukan dari kalangan yang merasa dirugikan terutama atau khususnya dalam hal ini dari artis berinisial GA, Fristian. Dalam kasus penyebaran video syur seperti ini tidak hanya penyebar yang dicari tapi juga seseorang yang ada di video tersebut. Kombes Yusri Yunus minta untuk siapapun yang merasa dirugikan itu memberikan laporan. Sudah ada informasi ada yang melapor?
Kalau untuk yang melapor baru sebatas 2 orang itu atau dari 2 pihak itu, 2 pihak luar saya bisa istilahkan demikian. Dan untuk jerat pidananya mereka berharap tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang ITE tapi juga Undang-Undang Pornografi. Kita merujuk dari pernyataan atau saya merujuk dari pernyataan Febrianto Dunggio yang menyebutkan berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran video ini dijerat dengan Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 1 atau pasal 45 ayat 1, kemudian untuk Undang-Undang Pornografi di 2 pasal begitu, di pasal 4 ayat 1 jungto pasal 29 dan juga pasal 8 jungto pasal 34. Nah, merujuk dari Undang-Undang ITE saja kalau kita spesifik begitu, sebetulnya yang bisa kita telusuri di sini tidak hanya pengedar dari video ini yang menyebarluaskan di media sosial, tapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam adanya konten itu. Kalau kita spesifik berbicara di undang-undang atau undang-undang ITE di pasal 45 ayat 1 diterangkan di sana bahwa siapapun yang kemudian dengan sengaja atau tidak sengaja dan tanpa hak untuk melakukan proses produksi konten dan juga distribusi konten tersebut, mulai dari mereka yang membuat, mengedit sampai mereka yang menyebarluaskan, itu bisa diancam pidana. Terutama mereka yang melakukan pembuatan konten bernuansa pelanggaran asusila. Ada jerat pidana di sana 6 tahun dengan denda maksimal 1 miliar rupiah bagi siapapun yang kemudian melakukan pelanggaran atas undang-undang tersebut. Nah, ini juga yang masih kita tunggu, mengingat dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusriono selaku Kabid Humasnya di situ menyebutkan fokus yang akan ditinjau saat laporan sudah diterima dari pihak polisian adalah mengusut siapa yang mengedarkan pertama kali dan meneruskannya via media sosial. Ini sudah kadung beredar tidak hanya di Twitter tapi juga beredar di konten YouTube begitu atau di jejaring kanal berbagi video YouTube. Ini juga masih akan kita tunggu proses atau perkembangan penyelidikannya, apakah kemudian sudah diketahui pihak-pihak yang terlibat atau tidak. Tapi yang jelas juga kita masih menunggu apakah kemudian dari pihak perwakilan artis yang belakangan diduga sebagai pemeran dalam video ini juga merasa diduga dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Ini juga masih kita tunggu bersama, Christian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.